Kau beri kami bekal agar tangguh di jalan yang terjal. Kau beri kami cahaya agar mampu menatap dunia. Dan kini langkah pun pasti semakin percaya diri. Semua atas jasamu, salutku padamu Guru. Terima kasih Guru atas pengabdian luhurmu. Hanya doaku selalu berlimpah rahmat untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Ibu baik juga. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kepada Ananda Reva, silakan pimpin doanya, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Reva. Siapa yang tidak hadir hari ini, Ananda Lesi? Ada semua, Bu. Alhamdulillah jika hadir semua. Coba anak-anak cek sekeliling tempat duduk kalian, masih ada sampah atau tidak? Masih ada sampah? Nah, jika tidak ada sampah berarti kelasnya sudah bersih. Ingat kan pesan Ibu minggu lalu? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau kelasnya bersih, belajarnya akan nyaman. Anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah video. Coba kalian perhatikan video ini. Sudah banyak korban jiwa akibat virus corona. Meski tak nampak mata, tapi mengucap dunia. Kini wabah sedang terjadi di negeri kita sendiri. Mari cari solusi, jangan dipolitisasi. Corona tak mengenal suku ras agama. Corona bisa menyerang siapa saja. Berdoa memohon pada Tuhan yang kuasa agar virus corona segera sirna. Corona bisa menyerang siapa saja. Berdoa memohon pada Tuhan yang kuasa agar virus corona segera sirna. Anak-anak, dari lagu tersebut dapat kita ambil hikmah ya anak-anak. Nah, bahwa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan.
supaya kita selalu diberikan nikmat Sehat. sehat. Kalau kita sakit, kita tidak dapat beraktivitas seperti sekarang ini ya. Maka kita harus memohon kepada Allah supaya kita selalu diberikan kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, coba Ananda Zuknia silakan bimbing temannya untuk salam semangat. Yuk. Selamat pagi. Pagi. Swastiastu. Allahu Akbar. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk menambahkan semangat kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi bersama terlebih dahulu. Kepada Ananda Adit, silakan pimpin teman-temannya untuk bernyanyi. Teman-teman, ayo kita berdiri. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Rumah kita,
rumah untuk kita kembali. Nah, anak-anak, Ananda semua apakah masih ada yang ingat materi pertemuan minggu lalu? Saya Bu. Ya, bagus. Siapa? Yuli. Apa itu Yuli? Tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ya, terima kasih Yuli. Bagus sekali jawabannya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Yuli. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Anak-anak, kemarin Ibu memberikan tugas kepada anak-anak sekalian untuk dibaca di rumah. Apakah tugas tersebut dikerjakan? Alhamdulillah, bagus sekali jika dikerjakan. Coba, kalau memang benar dikerjakan tentu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Jika dikerjakan, coba materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Rebutan ya, bagus rebutan ya jawabnya. Coba kepada Ananda Ariel terlebih dahulu untuk menyebutkan. Tentang dinamika nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, bagus, kita berikan tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya kepada Ananda Zilpa. Tentang hakikat ideologi terbuka, Bu. Ya, bagus sekali Zilpa. Kita berikan tepuk tangan untuk Zilpa. Semangat dong. Kemudian selanjutnya tadi siapa lagi angkat tangan? Ya, Fajri. Tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, Bu. Ya, bagus anak-anak, Ibu memang hebat luar biasa ya. Tepuk tangan lagi. Ya, dari Ananda, Ariel, Zilpa, dan Fajri tadi bagus sekali. Berarti memang benar-benar dibaca dan dipelajari tugas yang telah Ibu berikan. Nah, anak-anak, jika minggu lalu kita belajar tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, maka minggu ini kita belajar mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Kerjakan baik-baik ya, karena soal pretest ini untuk menguji kemampuan awal kalian pada pelajaran ini. Silakan Ananda kerjakan dalam waktu 10 menit. Kalau kalian sudah belajar pasti bisa mengerjakannya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Bagus, berarti memang benar-benar sudah belajar di rumah ya. Silakan kumpulkan. Satu-satu ya nak, kumpulkannya ya. Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Ya, nanti Ibu koreksi. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nih, untuk kompetensi dasar kita hari ini yaitu KD 3.1, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian
dan pandangan hidup bangsa. Kemudian untuk IPK kita, yang pertama yaitu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Serta IPK yang kedua yaitu menghubungkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama yaitu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu menghubungkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak, aspek yang akan Ibu nilai ada 3. Yang pertama, penilaian sikap selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Artinya, sikap anak-anak akan Ibu nilai di situ. Kalau kalian baik bersikapnya, maka nilainya juga akan bagus. Tapi kalau buruk perilakunya, maka nilainya juga akan sesuai dengan perilakunya ya. Jadi sikap ini sangat penting bagi anak-anak sekalian, karena itu akan Ibu nilai. Lalu yang kedua, penilaian dalam mempresentasikan serta menjawab pertanyaan. Jadi nanti anak-anak Ibu akan berdiskusi, kemudian Ibu akan nilai keaktifan diskusinya, Ibu akan nilai kalian dalam mempresentasikan hasil diskusinya, kerjasama dengan kelompok akan Ibu nilai. Kemudian yang ketiga, penilaian tugas mandiri. Tugas mandiri itu tugas yang akan Ibu berikan kepada ananda sekalian masing-masing. Jadi selain dari penilaian kelompok, juga ada penilaian pribadi. Ibu akan membagi ananda sekalian menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama, Ariel dan Lucy. Kelompok yang kedua, Zukmia dan Zilpa. Kelompok yang ketiga, Reva dan Fajri. Kelompok keempat, Rizky dan Yuli. Kelompok kelima, Adit dan Rama. Baik anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nih, coba perhatikan gambar berikut. Lihat ya, gambarnya ada berapa gambar nih? Ada 3 ya? Ada 3 gambar. Coba anak-anak Ibu setelah mengamati gambar tersebut, apa yang dapat anak-anak Ibu pikirkan jika dikaitkan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Saya, Bu. Ya, Adit. Penerapan Pancasila di masyarakat, Bu. Ya, bagus. Ada yang lain? Gambar orang rapat, Bu, dan itu juga ada gambar lambang sila-sila Pancasila. Ya, bagus sekali. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Rizky dan Adit. Sobat ananda sekalian, sangat bagus ya anak-anak. Gambar tersebut termasuk dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ini gambar lambang-lambang Pancasila, lambang-lambang sila Pancasila. Kemudian dikelilingi oleh tangan. Maksudnya bagaimana itu? Nah, berarti kita dalam hidup itu berdampingan dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian di sini ada gambar orang rapat. Kenapa di sini orang rapat kemudian ada jabat tangannya? Nah, di dalam di dalam memutuskan sesuatu kita harus musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Bagus sekali ya anak-anak. Nah, anak-anak silahkan kalian amati gambar berikutnya. Coba perhatikan gambar tersebut. Kemudian identifikasi masalah yang belum kalian pahami atau materi yang belum kalian pahami. Di dalam mengidentifikasi tidak boleh lari dari materi. Silakan kalian identifikasi terlebih dahulu. Silakan dituliskan apa yang belum dipahami. Gimana? Sudah ditulis anak-anak?
Ramadhani? Bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila? Ya, bagus. Ada yang lain lagi? Tidak. Kita akan memecahkan masalah tersebut. Masalah yang belum Ananda Ramadhani pahami tadi. Kayak kita diskusikan bersama-sama. Kemudian, iya anak, ibu tadi sudah membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, kepada Ananda sekalian masing-masing. Di dalam LKPD itu sudah ada petunjuknya bagaimana caranya Ananda mengerjakan. Kemudian, untuk memecahkan masalah tersebut yang belum dipahami, kalian diskusikan bersama-sama. Diskusinya itu Ananda baca buku paket halaman 14 sampai dengan 18, serta Ananda baca dan cari dalam bahan ajar yang sudah ibu berikan. Kemudian Ananda juga dapat melihat dari sumber lainnya, yaitu internet. Nih ya, ibu bagi ya. Coba kelompok 1 tadi masih ingat siapa kelompok 1? Kelompok 1 siapa? Ayo angkat tangan kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 membahas gambar nih. Gambar sila ke-1. Kelompok 2 siapa? Ya, kelompok 2 membahas gambar ini. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 membahas gambar ini. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 gambar ini sila keempat. Kelompok 5. Ya, kelompok 5 membahas mengenai sila ke-5. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan kalian diskusikan. Coba perhatikan LKPD-nya. Di dalam LKPD itu ada ibu menyuruh Ananda sekalian, berilah contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai dasar Pancasila. Jadi di situ ada lima ya, ada sila pertama sampai sila kelima yang kalian isi untuk diskusi kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau sila pertama berarti mengisi pada sila pertama ya. Sila ketiga mengisi pada sila ketiga. Silakan. Mana? Ini tadi sila keberapa? Sila ke-1. Diskusikan, ini kan ada bukunya, ada bahan ajar yang sudah diberikan. Ananda bawa HP enggak? Bawa HP kan? Ibu sudah suruh bawa HP, keluarkan HP-nya, cari juga dari HP. Ini sila keberapa tadi? Sila ke-5. Jangan lupa ya nak, untuk di depannya ini dikasih nama ya, kasih nama ya, ditulis juga namanya nak. Ini sila keberapa tadi? Sila Keempat, Bu. Sila keempat aja di sini, sila keempat, cari di dalam bukunya sila keempat. Itu kan ada sila keempat. Ya, didiskusikan ya, cari juga dari HP, dari internet. Terus yang sebut persatuan itu yang ini kan? Ini persatuan. Ini. Nilainya ini. Satu ini. Jadi bisa deh.
Ada yang kesulitan? Tidak. Tidak ada. Bagus, lanjutkan diskusinya. Kalau ada yang kesulitan, tanyakan dengan ibu ya. Ini tadi kita terima ya. Wah, sila ketiga udah mau selesai diskusinya. Ayo, yang lainnya. Waktu diskusinya masih ada 7 menit lagi ya. Gimana? Ada yang susah nggak? Enggak. Anak-anak, ada yang mengalami kesulitan? Sudah selesai semua? Alhamdulillah jika sudah selesai. Nanti ketika teman anak-anak sekalian maju, misalkan kelompok 1 maju, maka tugas dari kelompok 2, 3, 4, dan 5 adalah menulis kesimpulan apa yang disampaikan oleh kelompok yang maju. Artinya di dalam LKPD kalian ini harus terisi semua. Kalau tadi hanya mengisi di kelompoknya saja, maka tugas kalian selanjutnya adalah mengisi di kolom yang kosong ini yang dipresentasikan oleh kelompok lain. Nah, siapa yang mau maju? Kelompok berapa yang mau maju duluan? Ayo, kelompok berapa ini? Ya, kelompok 2, silakan maju kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang sila kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, senantiasa saling membutuhkan. Oleh karena itu, harus dijalin sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, antar golongan maupun antar bangsa. Selain dari itu, perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai dasar Pancasila dalam sila kedua yaitu: pertama, tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, serta ras. 2. Menyadari bahwa kita manusia sama-sama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menegakkan kebenaran dan keadilan sesama manusia. 4. Menyadari bahwa
bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 5. Tidak melakukan diskriminatif terhadap sesama manusia. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya, apakah kelompok 2 sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sila kedua? Jika sudah, apakah itu? Saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Kami sudah melakukan, yaitu ketika kami melihat orang terjatuh, kami akan membantunya. Kemudian ketika ada teman sakit, kami menyembuhnya. Itu sudah termasuk penerapan sila kedua. Ya, bagus sekali jawabannya. Sekian dari kami, terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Pertanyaan dari Yuli tadi sangat bagus sekali ya. Pertanyaannya, apakah kelompok 2 sudah melaksanakan sila kedua? Jawabannya apa tadi? Sudah. Contohnya apa tadi sila kedua tadi? Mereka menjawabnya. Contohnya apa tadi yang kalian sebutkan? Tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan Yang dijawab Yuli tadi bukan seperti itu loh. Apa tadi jawabannya? Menolong apa? Orang yang kecelakaan. Itu juga termasuk penerapan Pancasila sila kedua. Jadi ketika ada orang lain kesusahan, maka kita harus membantunya. Itu ya. Itu termasuk penerapan sila kedua. Sila kedua apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti kita harus memanusiakan yang lainnya. Seperti contohnya ketika ada teman sakit, kita harus menjenguknya. Itu Pancasila sila kedua. Sekarang kelompok berapa lagi yang akan maju? Kelompok 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang Persatuan Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Sebagai warga negara, terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, setiap warga negara dituntut untuk menaati peraturan itu sebagai wujud rasa cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Selain dari itu, perilaku dan pencerminan perwujudan nilai dasar Pancasila dalam sila ketiga, yaitu 1. Cinta pada tanah air dan bangsa. 2. Menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. 3. Tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. 4. Ikut serta dalam ketertiban dunia. 5. Menjunjung tinggi persatuan bangsa. Baiklah teman-teman,
pertanyaannya ya. Apa sebenarnya itu Persatuan Indonesia? Coba kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Zulmia tadi. Persatuan Indonesia artinya kita harus bersatu dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik itu perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 3. Kita berikan tepuk tangannya. Ya, bagus ya. Pertanyaan bagus, jawaban bagus, dan presentasi yang bagus. Nah, tadi pertanyaan dari Ananda Zulmia. Apakah itu Persatuan Indonesia? Sebenarnya apa itu Persatuan Indonesia? Persatuan Indonesia itu bersatunya seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan apa? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu Persatuan Indonesia ya nak. Jadi itu tadi. Dari ini sila ketiga. Dari sila ketiga itu apa contoh yang dapat kita terapkan? Apa contohnya yang dapat diterapkan? Coba tadi kalian sudah mencatat kesimpulannya, pasti tahu. Apa yang dapat diterapkan di situ? Apa? Jadi kelompok 3 sudah mempresentasikan juga. Coba. Cinta terhadap tanah air. Ini pada sila ketiga. Nah, itu presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa yang akan presentasi? Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Ingat ya, ketika teman maju presentasi kalian harus mencatat kesimpulannya. Karena akan ibu nilai masing-masing dari Anda sekalian. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan cerita. Nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan. Selain dari itu, perilaku yang mencerminkan perwujudan dan nilai dasar Pancasila dalam sila keempat yaitu 1. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menjelaskan suatu masalah. 2. Tidak melaksanakan kehendak pada orang lain. 3. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Menghormati hasil musyawarah bersama. 5. Ikut serta dalam pemilihan umum. Apakah ada teman yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya.
saya. Apakah contoh pelaksanaan sila keempat di dalam lingkungan sekolah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Reva. Pelaksanaan sila keempat yaitu seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS. Itu termasuk penerapan sila keempat, yaitu musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Bagaimana Reva? Sudah paham belum? Belum? Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada yang mau ditanyakan. Apakah diskusi kelompok juga termasuk? Reva nanya, diskusi kelompok juga termasuk nggak dalam penerapan Pancasila sila keempat ini? Iya, termasuk juga, karena diskusi juga melaksanakan musyawarah untuk memutuskan masalah secara bersama-sama. Ya, bagus. Gimana? Sudah paham, Reva? Sudah, Bu. Sudah. Silakan ditutup. Baiklah, kami dari kelompok 4 mengakhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Nah, jadi di sini kelompok 4 kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagus ya. Pertanyaan dari Ananda Reva, presentasi dari kelompok 4 sangat bagus sekali. Nah, anak-anak, sila keempat apa bunyinya? Di situ ada kata musyawarah. Berarti seperti yang Ananda Reva tanyakan tadi, apa contoh penerapan sila keempat dalam lingkungan sekolah? Yang dijawab tadi apa jawabannya? Pemilihan ketua kelas. Selain itu apa lagi? Pemilihan ketua OSIS. Tadi tanya juga, apakah diskusi kelompok juga termasuk penerapan sila keempat? Jawabannya apa? Iya. Seperti yang Ananda lakukan saat ini, itu termasuk penerapan sila keempat. Kenapa begitu? Karena di sini melakukan musyawarah untuk menyelesaikan materi atau diskusi yang Ibu berikan. Jadi itu termasuk penerapan sila keempat. Bagus ya. Kemudian kelompok berapa lagi yang mau maju? Ya, kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membaca hasil diskusi kami. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap hanya Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut dibuktikan dengan pembentukan salah satu agama yang diakui negara atau menganut aliran kepercayaan tertentu terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selain dari itu, perilaku yang mencerminkan pewujudan nilai dasar Pancasila dalam sila pertama yaitu 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Ajaran agama yang dianut masing-masing. 2.
satu melihat ada teman yang dihina karena berbeda agama, apakah yang akan kelompok satu lakukan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rama. Yang akan kami lakukan adalah kami akan menasihati teman yang menghina tersebut bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan agama. Dan kami juga mendukung dan memberi semangat kepada teman yang berbeda agama tersebut supaya tidak merasa terkecilkan. Sekian dari kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali presentasi kelompok 1 dan yang bertanya tadi. Pertanyaannya juga sangat bagus. Sila pertama, apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita masyarakat Indonesia semuanya mengakui adanya Tuhan. Dengan kita mengaku adanya Tuhan, maka kita beragama. Apakah agama itu dipaksa oleh negara? Kita beragama dipaksa oleh negara? Tidak ada kita beragama dipaksa, tetapi sesuai dengan hati nurani masing-masing. Maka pertanyaan Rama tadi, apabila ada teman yang berbeda agama dihina, apa yang akan kita lakukan? Kita harus menasehati teman yang menghina. Kenapa? Karena agama di Indonesia tidak dipaksa. Artinya semuanya boleh beragama sesuai keinginan. Mau itu beragama Islam, mau beragama Kristen, mau beragama Buddha dan agama yang lainnya, sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai manusia lainnya tidak boleh saling menghina. Jadi tepat sekali jawaban kelompok 1 tadi. Kita harus nasihati ya, jangan menghina teman yang berbeda agama karena itu tidak baik. Kita tidak pernah diajarkan untuk saling menghina. Bagus, silakan lanjutkan. Kelompok berapa yang belum tampil? 5. Ya, maju kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sila kelima. Nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Selain dari itu, perilaku yang mencerminkan perwujudan dari nilai dasar Pancasila dalam sila kelima, yaitu 1. Berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita. 2. Menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mengejek karyanya. 3. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. 4. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, jika ada teman kita menggambar, tapi gambarnya sangat jelek, apakah yang harus kita lakukan?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Airil. Yang harus kita lakukan jangan menghinanya. Pujilah gambar tersebut, namun dalam memujinya kita harus menyelipkan kata-kata nasihat. Misalnya, teman gambarmu bagus sekali. Namun, alangkah baiknya ditambahkan ini, dan sebagainya. Dengan begitu teman kita tidak akan tersinggung. Apa sudah mengerti? Sudah. Baiklah, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya kelompok 5. Silakan kita berikan tepuk tangannya untuk kelompok 5. Bagus kelompok 5, presentasinya bagus, pertanyaannya tadi juga bagus dan jawabannya pun sangat bagus sekali. Nah, kelompok 5 membahas mengenai sila ke-5. Apa bunyi sila ke-5? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan hak yang sama. Pertanyaan Adri tadi apa? Apa pertanyaannya tadi? Jika ada teman yang gambarannya jelek, apakah kita harus menghinanya atau kita bagaimana? Nah, tadi begitu ya. Nah, yang harus kita lakukan benar jawaban kelompok 5 tadi. Kita tidak boleh langsung menghinanya. Ih, gambar kamu jelek sekali. Kalau begitu tersinggung nggak? Iya, sangat tersinggung. Alangkah baiknya apa yang kita lakukan? Kita memberikan masukan, tapi dengan cara yang lebih baik. Seperti ini. Kita itu kan diharuskan atau kita itu sebenarnya harus menghargai karya orang lain. Teman, gambar kamu bagus, tapi lebih bagus lagi jika diberikan warna ini loh teman. Ditambahkan ini loh. Kalau seperti itu ngomongnya tersinggung nggak kira-kira? Jika itu ada pada posisi kalian, tersinggung nggak? Tidak akan tersinggung karena sudah ada kata pujiannya. Kita tidak boleh menjatuhkan orang lain atau menghina karya orang lain. Itu termasuk penerapan sila kelima. Sudah terjawab apa yang diidentifikasi oleh teman kalian tadi, dan sudah terjawab LKPD yang Ibu berikan. Coba siapa selanjutnya yang bisa mencoba untuk menyimpulkan? Halo. Ya, Reva. Jadi, kesimpulan materi kita hari ini adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila telah mampu membuktikan selalu menjadi dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia. Ya, bagus sekali kesimpulan dari Reva. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Reva. Ya, bagus ya. Kesimpulan Reva tadi sangat bagus sekali. Ibu akan memberikan penguatan kepada Ananda sekalian. Silakan Ananda sekalian pindah ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya. Ya. Untuk materi kita hari ini tadi mengenai dinamika perkembangan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sekarang Ibu akan menjelaskan ideologi. Apa itu ideologi? Ya, ideologi adalah gagasan atau ide. Lalu ideologi terbuka. Apa itu ideologi terbuka? Ideologi
praksis. Nih, nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu apa? Nih, nilai instrumental itu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi, yaitu penjabaran dari kelima nilai ini tadi. Kemudian ada nilai Praksis. Ya, nilai praksis. Nilai praksis ini realisasi atau penerapan nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti yang sudah Ananda jelaskan tadi dalam diskusi tadi ya. Nah, di situ sudah Ananda jelaskan bagaimana menerapkan 5 nilai sila-sila Pancasila. Kemudian kalau Ananda tadi di situ menjelaskannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila masing-masing sila, Ibu akan memberikan tambahan di sini perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat. Yang pertama dalam lingkungan keluarga. Siapa saja lingkungan keluarga itu? Ada ayah, ibu, anak, ayah, ibu, dan anak. Penerapan Pancasila dalam lingkungan keluarga ada nih. Ini contohnya gotong royong. Kalau di rumah gotong royong itu apa? Mencuci piring bersama-sama. Ini kakak mencuci piring, adik menyapu rumah, ibu memasak, ayah bekerja. Itu termasuk gotong royong nggak? Ya, supaya seluruh pekerjaan dapat cepat terselesaikan. Nih, saling menghormati dan menyayangi. Apakah itu sudah Ananda laksanakan? Sudahkah menghormati orang tua? Sudah. Bagus kalau sudah. Sudahkah menyayangi kakak atau adiknya? Sudah. Bagus. Lalu yang ketiga, menjaga nama baik. Menjaga nama baik itu bagaimana? Nih ya, kalau Ananda sekalian pergi keluar rumah, harus berperilaku baik. Jangan membuat buruk nama keluarga. Kemudian Ibu contohkan lagi dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat ada menghormati hak-hak anggota masyarakat. Maksudnya bagaimana? Ya, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Tidak boleh kita mengambil hak orang lain. Lalu menghormati keputusan yang diambil. Itu tadi sila keberapa? Coba. Menghormati keputusan yang diambil, musyawarah. Sila keberapa? Sila keempat. Ya, bagus, sila keempat. Jadi kita harus menghormati keputusan bersama. Lalu yang ketiga, menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan lingkungan setempat. Itu berarti kita tidak boleh membuat masalah. Kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap tertib, ya. Lalu yang ketiga dalam lingkungan sekolah. Nih, menghargai karya teman. Tadi penerapan sila keberapa? Sila kelima. Ya, sila kelima, bagus. Tidak memaksakan kehendak. Berarti kita harus menghargai pendapat orang lain. Sila keberapa? Keempat. Mematuhi tata tertib. Sudahkah kalian tertib terhadap peraturan sekolah? Sudah. Contohnya memakai Kemudian kalau berangkat sekolah pukul berapa? 7.30 karena kita masuk sekolah 7.30. Itu kalian sudah mematuhi tata tertib. Ayo, siapa yang suka terlambat? Ada nggak? Nggak ada, bagus kalau nggak ada. Kemudian yang ketiga, perwujudan yang keempat ya. Yang keempat, lingkungan
Yang pertama, mengedepankan toleransi antar umat beragama. Sila pertama berapa tadi? Pertama. Sila berapa? Ya, sila pertama. Tidak boleh membeda-bedakan agama. Lalu yang kedua itu keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lainnya. Artinya, di dalam kita bermusyawarah kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Sila keberapa? Keempat. Lalu yang ketiga, mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Jadi kalau seperti Ananda tadi menjawab pertanyaan dari teman dalam berdiskusi tadi harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Jawabannya tidak boleh asal-asalan. Toh, paham itu? Paham. Jika sudah paham berarti selesai materi kita pada hari ini. Silakan Ananda kumpulkan LKPD yang Ibu berikan tadi, karena di situ ada tugas masing-masing individu. Tadi Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian buat kesimpulannya dari kelompok yang presentasi. Silakan dikumpulkan anak-anak. Yuk, anak. Menguji pemahaman Ananda sekalian, Ibu akan memberikan soal post-test ya. Soal post-test kepada Ananda sekalian. Silakan Anda kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Itu dalam waktu 10 menit ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Ada yang sudah selesai? Sudah, level. Mana? Sudah kumpulkan. Yang lain silakan kerjakan. Kalau sudah selesai silakan kumpulkan. Sudah selesai? Ini anak-anak ya untuk post-testnya. Alhamdulillah kalau sudah ya anak-anak. Ini baiklah. Untuk materi kita cukup sampai di sini. Ibu akan menayangkan nilai hasil dari diskusi kelompok Ananda sekalian. Penasaran nggak sama nilainya? Nah, jadi tadi ketika kalian diskusi, Ibu sudah mengambil nilai. Ini nilainya. Jangan patah semangat bagi Ananda yang mendapatkan nilai di bawah. Jangan puas juga bagi Ananda yang mendapatkan nilai di atas. Karena apa? Kalau kita mau berusaha pasti bisa, ya enggak? Ya. Ya, lihat nih. Kelompok 1 nilainya berapa? Coba dilihat kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Siapa yang mendapatkan nilai tertinggi? Kelompok 5. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, jadi tidak hanya kelompok 5 yang kita berikan tepuk tangan, tapi kelompok lainnya juga karena sudah mau aktif dalam diskusi. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jangan puas terhadap nilai yang sudah kalian dapatkan. Nih anak-anak, untuk pertemuan kita selanjutnya, silakan anak-anak Ibu pelajari mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.
pelajari dan baca di rumah tentang materi itu ya. Paham? Bagus kalau paham. Jadi dipelajari dan dibaca di rumah materi yang Ibu berikan itu. Ya, tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila. Kemudian akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan untuk bersyukur kepada Allah ya. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.